Selengkapnya kami telah bergabung dengan reporter VOA Randy Wicaksana di Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Randy. Mas Randy, ini sebenarnya saya penasaran, Mas Randy udah sempat memberikan hak suaranya atau belum? Bisa ditunjukkan mungkin saja ikut memberikan hak suaranya dengan menunjukkan jari kelingkingnya atau jempolnya, dan bagaimana juga dengan antusiasme warga di sana? Iqbal, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Washington DC. Saya tidak kalah semangat dengan masyarakat Indonesia lainnya di sini. Saya juga sudah menggunakan hak suara saya baru saja sebelum live dengan CNN tadi. Ya, giliran sebelum saya juga tadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga tidak kalah antusias dengan saya untuk menggunakan hak suara mereka di Washington DC ini. Ada 2.500 lebih warga Indonesia yang memiliki hak suara untuk mencoblos di kawasan Washington DC dan juga kota-kota satelit di sekitarnya. 70% di antara mereka hadir pada hari ini seluruhnya lebih dari 1.000. Jadi bayangkan seberapa panjang antrian yang harus dilalui oleh masyarakat Indonesia yang ingin menggunakan hak suara mereka. Jadi di Washington DC untuk bisa mencoblos, Iqbal, masyarakat Indonesia bisa melakukan pencoblosan di TPS yang berlokasi di Wisma Indonesia, Washington DC. Ini adalah kediaman dari Duta Besar Republik Indonesia di Amerika yang berlokasi di Washington DC. Jadi tadi pagi memang ramainya bukan main. Antriannya panjang sekali, bahkan tadi ada beberapa warga yang kami wawancarai mengaku mereka harus mengantri 1,5 jam lamanya sebelum akhirnya mereka bisa mencoblos untuk pilpres pilihan dan juga pilihan legislatif pilihan mereka. Kondisi saat ini pukul 7:30 waktu Washington DC malam ya, tinggal sekitar 20 menit lagi sampai akhirnya tidak sampai akhirnya kemudian suara-suara dikunci, diamankan sampai nanti akhirnya untuk direkapitulasi bersamaan dengan waktu Indonesia nanti di tanggal 17 April mendatang. Nah, ramainya juga luar biasa di sini, Iqbal, karena selain bisa bersilaturahmi ya dengan warga Indonesia lainnya di sini, juga ada panggung gembira atau Bazar Indonesia yang ini memang baru dilakukan pada tahun ini. Jadi bayangkan antusiasmenya, udah weekend, kemudian bisa coblos, bisa ketemu teman-teman Indonesia, bisa ngobrol, bisa makan makanan Indonesia yang juga langka ditemukan di Amerika Serikat. Apa saja kemudian kendala selama proses pemungutan suara ini penting untuk menjadi pembelajaran, Iqbal, ya, ke depan nanti penyelenggaraan pilpres atau pileg yang ada di sana? Iya, mungkin kalau misalnya bisa belajar dari kesalahan warga Indonesia di sini, mungkin jangan sampai lupa bawa KTP. Nah, itu yang seringkali terjadi pada hari di sini. Jadi tadi ada ketua PLN juga berbincang dengan kami, mengaku katanya kendala-kendala yang seringkali ditemukan pada hari ini adalah banyak Indonesia yang kelupaan mau persyaratan yakni paspor atau juga kartu undangan untuk melakukan pencoblosan yakni C6. Nah, banyak tadi yang kelupaan C6, ini masih bisa diantisipasi dengan memverifikasi data mereka di paspor. Kalau misalnya memang datanya sesuai dengan yang ada di data mereka, kemudian diverifikasi, belum kadaluarsa paspornya, dipersilakan menggunakan hak suaranya. Yang jadi masalah, kalau misalnya paspornya ketinggalan, terus kartu C6 juga nggak ada. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, tidak ingin mempersulit warga Indonesia untuk menggunakan hak suaranya, kemudian juga mereka diperkenankan untuk bisa pulang terlebih dahulu, juga memang rumahnya nggak jauh ya. Saya kalau misalnya memang opsi pulang terlebih dahulu tidak memungkinkan, bisa menggunakan foto paspor yang memang sudah ada di handphone, atau bisa juga minta tolong kepada rekan, saudara, atau keluarga mereka yang mungkin ada di rumah ya, bisa tolong difotoin, kemudian dikirimkan ke mereka dan ditujukan kepada panitia, diverifikasi, jika semuanya aman, paspor belum kadaluarsa, dipersilakan untuk menggunakan hak suara mereka. Kendala juga yang mungkin perlu diantisipasi Indonesia yang juga menjadi masalah di sini adalah banyak masyarakat Indonesia yang belum cukup aware ternyata untuk warga Indonesia di luar negeri itu harus mencoblos kandidat legislatifnya untuk Jakarta Dapil 2. Nah, ini banyak belum mengetahui, sehingga mereka juga belum mempelajari siapa saja yang harus dipilih. Banyak yang menyangka sebenarnya mereka dari Bali misalnya, atau misal dari Jawa Barat. Mereka mempersiapkan pengetahuan mereka mengenai calon legislatif dari tempat asal mereka di Indonesia. Padahal jika mereka sudah meninggal ke Indonesia dan tinggal di luar negeri, yang harus dipilih dan dicoblos adalah untuk suaranya Jakarta 2. Sekali, dan tentunya tadi Anda sudah sempat memberikan hak suaranya dan sudah ada tanda habis menyoblos begitu. Kalau misalnya kalau di Indonesia itu biasanya langsung dapat diskon makan-makan. Mudah-mudahan Anda juga dapat diskon makanan nanti di sana ya. Baik, terima kasih Randy Wicaksana langsung dari Washington DC.